Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Pertemuan kita kali ini memperbincangkan tentang gerakan ekumene. Satu gerakan yang bisa dibuat oleh seluruh umat manusia tanpa bedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Seluruh umat manusia hendaklah bergerak bersama-sama menciptakan satu dunia baru di mana ada persahabatan, di mana ada persaudaraan sejati antar umat manusia. Kalau ini kita ciptakan betul-betul, maka dunia ini aman. Karena apa? Tidak ada keretakan antar umat manusia. Ingatlah akan kata Yesus, kasihlah sama manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Yesus mau supaya orang itu saling mencintai. Bukan cuma mencintai dalam kelompokmu, tetapi juga orang-orang di luar kelompokmu. Bahkan orang itu juga tidak sependapat dengan kau, tidak sepikiran dengan engkau. Dia barangkali juga lah musuhmu, tetapi kau tetap mencintai dia. Cintailah juga musuh-musuhmu. Yesus katakan demikian karena memang itulah yang dia hayati. Itulah yang dia hidupi selama ini dalam pergaulannya dan siapa-siapa saja. Karena dia mau terjadilah rasa aman, bahagia, sukacita satu sama yang lain. Tanpa ada pengkotak-kotakan yang tak ada gunanya, yang hanya merisaukan hati antar manusia. Contoh konkret, Saulus yang nanti akhirnya berubah namanya menjadi Paulus. Saulus itu orang Yahudi yang sama sekali tidak suka mendengar orang berbicara tentang Yesus. Saulus tidak suka kalau ada percakapan tentang Yesus. Orang-orang itu dia akan kejar, bahkan dia masukkan dalam penjara juga, termasuk dia akan membunuh orang-orang itu. Dan itu semua diketahui oleh Yesus. Maka tidak heran bahwa akhirnya Yesus sendiri rencana untuk bertemu dengan Saulus. Rencananya terjadi pada saat Saulus mau berangkat ke Damsyik. Dia juga seorang pewarta. Dalam perjalanannya itu Saulus ketemu dengan Yesus. Dan lihat saja betapa luar biasanya Yesus yang nanti mengubah Saulus menjadi orang yang benar-benar tangguh dalam gereja. Saudara sekalian, Saulus yang pada awalnya sangat membenci tentang Yesus, kini dia berubah menjadi Paulus dan roper besar dalam pewartaannya tentang Yesus kepada orang-orang lain. Itulah Yesus. Bukan cuma itu, juga dalam budaya setempat, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan wanita Samaria. Tidak boleh. Justru Yesus datang mendobrak tembok pemisah itu. Yesus bergaul dengan wanita Samaria ini. Percakapan mereka itu hanya soal-soal hidup harian, biasa saja. Tetapi Yesus mau supaya wanita ini melihat bahwa yang datang di depan dia ini, yang sekarang tinggal di depan dia ini adalah utusan resmi Allah. Dan ternyata akhirnya dalam akhir percakapan, wanita ini menyadari bahwa ternyata Yesus ini adalah dia yang Tuhan utus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Bukan cuma wanita ini, tetapi juga akhirnya banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena mendengarkan apa yang diajarkan, tetapi juga menyaksikan apa yang dia perbuat. Luar biasa cara pergaulan Tuhan Yesus. Ya, dia mengajak kita semua untuk bergaul bebas dengan siapa saja tanpa mesti membuat satu tembok yang justru memegari hati manusia satu kepada yang lain. Bongkarlah tembok-tembok itu yang hanya merisaukan saja, yang hanya memecah belah saja, yang tak ada gunanya. Apa yang Yesus adakan ini justru dihidupi oleh gereja. Seluruh umat gereja diajak untuk bergaul bebas siapa saja
tidak boleh ada kebencian dalam hatimu sendiri. Gereja diharapkan supaya benar-benar membuat satu pertemuan tanpa memblok umat manusia, tanpa memandang dia suku lain, agama lain, tidak. Gereja menghayati bahwa seluruh manusia bergaulah dengan siapa saja tanpa mesti membuat satu pemisahan yang tak ada gunanya. Itulah iman akan Tuhan. Orang yang mempraktekkan persaudaraan, mempraktekkan persekutuan, menciptakan imannya akan Allah. Ingatlah kata Yakobus, iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Dan justru itu dihati oleh gereja. Dibuktikan bahwa iman itu bukan cuma diriakan dalam perayaan, tetapi juga mesti dipraktekkan dalam hidup setiap hari dengan siapa saja. Dalam arti itu saya katakan bahwa Yesus adalah seorang inisiator, inspirator, bahkan motivator bagi gerakan ekumene. Kalau kita mau supaya dunia aman, kalau kita mau supaya dunia penuh persahabatan, persaudaraan sejati antar manusia, ciptakanlah gerakan kebersamaan itu. Bongkarlah semua tembok-tembok pemisah itu yang membuat kita terasing satu pada yang lain. Padahal kita punya pencipta satu, ialah Allah yang sudah menciptakan segala-galanya demi kepentingan umat manusia. Sampai jumpa.